Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Filsafat Terakhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang filsafat Stoa. Karena belakangan filsafat Stoa ini sudah sangat digemari karena dianggap mampu menawarkan banyak solusi terhadap problem-problem praktis dalam kehidupan kita. Sebenarnya sih secara kronologis dalam filsafat sejak awal hingga terakhir itu biasanya filsafat Stoa itu sering diabaikan ya, sering bahkan bersama dengan sinisme dan skeptisme juga filsafat atau pemikiran-pemikiran di Romawi. Filsafat Stoa ini kerap dianggap sebagai produsen pemikiran yang sering dikritik. Filsafat Stoa ini sebenarnya dia menerapkan sebuah sistem berpikir yang sangat praktis. Jadi ketika pasca filosof besar Plato dan Aristoteles itu kebanyakan para pemikir setelahnya itu semacam tidak tahu lagi mau ngapain dengan filsafat. Sebagian juga agak kesulitan memahami idealisme Plato dan pemikiran Aristoteles. Sebenarnya oleh filsafat Stoa inilah yang berhasil mendayagunakan filsafat Plato khususnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara umum pemikiran filsafat Stoa ini banyak menggandrungi hal-hal yang berbau idealistik seperti adanya jiwa, kemudian tentang keutamaan Tuhan misalnya. Di antara para filosof Stoa yang bisa kita kenal adalah misalnya Zeno, Seneca, kemudian ada namanya Marcus Aurelius dan beberapa nama lainnya. Filsafat Stoa ini didirikan oleh Zeno. Ini Zeno setelah Aristoteles ya, bukan Zeno sebelum Aristoteles, ada juga Zeno sebelum Aristoteles. Jadi prinsip doktrin daripada filsafat Stoa ini adalah bagaimana supaya kita dapat hidup secara proporsional, hidup sesuai dengan ritme alam. Jadi saya bisa menganalogikan misalnya kita ini hidup dalam prinsip daripada ajaran filsafat Stoa ini adalah salah satunya mengajarkan kita supaya bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Karena dengan bersikap demikian ada dua hal penting yang bisa dijalankan. Yang pertama, bisa berpikir jernih untuk dapat menganalisis sumber dan teknis persoalan yang dihadapi. Karena jangan-jangan persoalan itu bukan muncul dari diri kita tetapi dari orang lain, sehingga setidaknya kita punya langkah yang tepat dalam yaitu yang kedua, dapat mengambil langkah yang tepat juga dengan landasan kemampuan berpikir yang tepat sehingga dapat mengambil langkah menyelesaikan masalah yang tepat. Mereka mengajarkan bahwasanya hal-hal yang memang tidak mampu untuk kita laksanakan, tidak mampu untuk kita tangani, maka itu bukanlah domain kita, karena kita hanya mampu melakukan hal-hal yang sebatas yang dapat kita lakukan. Jadi hal-hal yang dapat kita raih, kita lakukan itu harus kita laksanakan, kita usahakan secara optimal. Lepas dari itu kita tidak punya tanggung jawab, sehingga apapun yang menimpa kita itu, maka sebagaimana prinsip doktrin kaum Stois juga, yaitu itu tidaklah menjadi masalah sebenarnya bagi kita, walaupun
secara segmentari kita akan melihat kita mengalami dampak daripada keburukan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi secara keseluruhan dia adalah akan juga jangan-jangan merubah situasi kita menjadi situasi yang lebih baik. Nah, kemudian kita ini hidup dalam sebuah ritme alam, sehingga kita harus tunduk dalam ritme tersebut, sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ritme alam itu. Bisa dianalogikan seperti kita sedang memainkan sebuah alat musik dalam sebuah orkestra, maka dalam hal ini kita harus mengikuti daripada alur daripada musik tersebut. Apabila kita melanggar daripada arahan nada, maka kita akan merusak orkestra tersebut. Jadi orkestra itu sama seperti hukum alam yang berlaku dengan kaidahnya tersendiri, dan kita adalah bagian daripada alam itu sendiri. Jadi salah satu doktrin penting dari Stoa adalah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang ada di alam. Karena sebagaimana filosof Stoa juga mengingatkan bahwasanya hukum alam itu adalah aktualitas daripada hukum Tuhan itu sendiri. Nah, banyak persoalan yang dapat dihadapi oleh kita apabila kita tidak peka terhadap alam. Salah satu doktrin Stoa itu adalah mereka percaya tentang ramalan. Dan ramalan yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah berdasarkan pada pembacaan mereka terhadap gejala-gejala alam. Sebenarnya ini tidak bersifat klinik atau terlalu mistis, tapi ketika kita mampu peka terhadap alam, maka kita akan dapat mengetahui akibat-akibat atau hal-hal selanjutnya yang akan muncul di alam. Namun dalam kehidupan kita ini biasanya kan kita terlalu cuek, terlalu abai terhadap tanda-tanda alam, sehingga kita tidak dapat membaca fenomena yang akan terjadi selanjutnya di alam. Misalnya ketika air surut di laut, misalnya kita tidak bisa membaca itu akan terjadi gelombang besar misalnya. Ketika danau mengering tiba-tiba misalnya, kita tidak tahu sedang ada reaksi vulkanik yang hebat di dalamnya. Nah, sebenarnya hal ini adalah kita saking kurang pekanya, misalnya kalau ada mendung pun kita misalnya akan lupa untuk memasukkan mantel ke dalam jok sepeda motor kita, ini contohnya. Kemudian sebagaimana filosof Stoa bernama Epictetus mengatakan bahwasanya jiwa orang-orang baik itu akan membumbung tinggi bersama bintang-bintang, sementara jiwa orang-orang buruk itu akan sangat sulit untuk membumbung tinggi, dia akan terjebak di antara alam atas dan alam bawah, atau antara langit dan bumi. Kemudian kaum Stoa juga menggambarkan bahwasanya kemuliaan moralitas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kesejahteraan individu itu sangat diperlukan. Namun ada juga yang tidak kalah penting, yaitu adanya sebuah sistem untuk umum sehingga dapat melahirkan menjamin kebebasan, keamanan, kesejahteraan hidup daripada antar individu. Nah, sebagaimana digambarkan di sini bahwasanya sebagaimana pandangan Marcus Aurelius yang percaya bahwasanya tidak ada keburukan yang datang dari luar luar diri kita. Semua keburukan itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Karena keburukan itu atau hal-hal yang menyusahkan itu nanti biasanya dia muncul daripada keinginan kita atau estimasi yang berlebihan terhadap hal-hal yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan alam, hal-hal yang tidak kontekstual. Nah, filosof Stoa ini punya semacam keraguan terhadap alam penginderaan. Dia karena memang indera ini bisa sering keliru, dan sebabnya itu biasanya karena estimasi yang salah terhadap sesuatu. Contohnya sangat sederhana, misalnya ketika melihat sebuah kain tergantung di pohon di malam hari, kita langsung meyakini itu adalah hantu atau itu adalah pocong. Itu akibat estimasi ketakutan kita sendiri terhadap
sehingga membuat kesalahan penalaran. Nah, sistem ini menunjukkan bahwasanya prinsip Stoa itu mengikuti daripada gaya berpikir silogisme daripada Aristoteles dengan cara berpikir deduktif. Saya kira bisa dipadai di sini karena sudah terlalu panjang. Nanti ada catatan atau ada sebuah artikel yang saya tulis tentang yang berjudul Belajar Hidup Bahagia dari Filosof Stoa. Itu bisa lebih terperinci dan lebih sistematis. Bisa dibaca di sana. Nanti linknya akan saya kirim di kolom deskripsi komentar. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Dimohonkan untuk like dan subscribe channel ini untuk membantu pengembangannya supaya dapat lebih bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.